Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kalimatun manjada wajada masoba rozokiro mansaro ala darbi wasola manjada wajada masoba rozokiro mansaro ala darbi wasola. Iqra'uda Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi isra'li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Iqra'u tilawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Maulaya sholli wa sallim liman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah. Siapa saja yang tidak hadir? Ada yang hadir? Oh, alhamdulillah. Nah, di sini kita melanjut ke pelajaran kita yang semalam ya, Nak. Kita sekarang babnya itu tentang toharo. Nah, kita sudah pelajari apa itu pengertian toharo. Kita sudah ketahui bahwasanya toharo itu adalah bersuci. Bersuci baik dari hadas dan najis. Coba dulu, masih ada yang ingat apa itu firman atau hadis tentang toharo? Apa itu? Masih ada yang ingat? Atau Iya, at-tahuru satorul iman. Apa artinya itu? kebersihan itu sebagian dari iman. Masya Allah, masih diingat pelajarannya. Kemudian di sini dalam bersuci itu berarti kita membutuhkan alat-alat. Nah, ada alat-alat toharo. Yang pertama di sini alat-alatnya adalah air. Nah, yang kita gunakan dalam bertoharo itu adalah air. Nah, setelah air ada juga alat toharo itu kecuali dalam air. Tapi di sini kita bahas dulu. Yang pertama tentang air. Boleh diambil bukunya itu, Nah. Nanti dituliskan ya. Boleh dituliskan. Di sini alat-alat toharo pembagiannya ada 5 macam, ada 5 pembagian. Yang pertama masuk kepada air mutlak. Ada namanya air mutlak atau air yang suci dan menyucikan. Nah, di sini air mutlak ini nanti yang kita pergunakan dalam sehari-hari, bisa dipergunakan untuk mandi, bisa kita minum, dan bisa kita pergunakan untuk berwudu, bersuci. Nah, seperti mandi, berwudu, ya. Air di sini ada 7 macam yang air mutlak ini. Apa saja air mutlak ini? Coba tuliskan ya, Kak. Ada namanya air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air salju, air es atau air salvia, air embun, dan air mata air. Nah, air yang 7 ini adalah macam-macaman air. Ini golongan kepada air yang suci dan bisa menyucikan. Dan kemudian pembagian alat yang bersuci yang nomor 2 adalah namanya ada air makruh. Nah, air makruh atau namanya musammas. Air musammas ini
suci tapi dia dijemur di dalam apa? Di dalam bejana atau wadah. Wadahnya itu terbuat dari besi dan baja dan sudah tersinari oleh matahari, maka airnya itu adalah air yang makruh. Kalau makruh di sini maksudnya ini apabila kita memakai air itu maka ada akibatnya kepada kita. Bisa jadi nanti ketika kita memakai air yang makruh itu kulit kita bisa gatal-gatal, ada penyakit sama kita. Makanya namanya air makruh, tidak boleh dipakai lagi. Nah, kalau masih ada lagi air di kamar mandi kita, tidak usah lagi dipakai yang itu ya Nan. Air yang sudah terjemur oleh matahari. Tapi syaratnya itu harus di dalam apa tadi? Wadah dari besi, baja, aluminium, yang sudah berkarat. Tidak boleh dipakai airnya ya Nan. Kemudian pembagian air yang ketiga ada namanya air tahir ghairu mutahhir. Air yang tahir ghairu mutahhir. Ini sama dengan air suci tidak menyucikan. Berarti di sini kalau suci berarti bisa diminum. Nah, tidak menyucikan berarti tidak bisa untuk kita buat apa? Kayak mencuci tidak bisa lagi dipakai. Atau apa lagi? Atau dia ini kita tidak bisa lagi untuk berwudu pakai itu, tidak bisa untuk mandi. Nah, ini contohnya seperti apa? Air yang tahir tapi ghairu mutahhir. Dia boleh diminum tapi tidak boleh untuk bersuci seperti berwudu, seperti mandi. Nah, ini terbuat dari apa namanya ini? Dari buah-buahan. Air yang dari buah-buahan seperti contohnya air apa itu? Yang paling ya, air semangka, banyak ya kan? Nah, air kelapa itu tuliskan di bukunya ya. Air kelapa, air semangka, apalagi apa lainnya? Air tebu saja. Ya, air tebu. Nah, itu. Kalau sudah air dari buah-buahan maka tidak boleh untuk menyuci. Tapi bisa untuk kita minum. Ya, bisa diminum tapi tidak bisa untuk menyucikan. Apalagi contohnya, yaitu suci dulunya. Kemudian ada dicampur dengan teh, ada dicampur dengan susu. Nah, itu cuma bisa diminum, tetapi tidak bisa untuk bersuci. menyucikan, ya kan? Kemudian pembagian air yang keempat, di sini ada namanya air mustakmal. Kalau air mustakmal ini adalah air yang suci, tapi dia cuma sedikit. Kemudian air yang suci ini ada dalam satu ember kan? Cuma satu itu aja, satu ember itu aja airnya. Pas dia berwudu, bekas air wudunya itu kembali lagi ke ember. Kan? Pas wudu kita kan? Udah habis air bak, udah habis semua, cuma satu ember yang kita punya. Maka kita harus menjaganya itu supaya tidak mustakmal. Kita taruh di atas. Kalau sempat bekas dari berwudu kita jatuh ke air itu, maka airnya itu sudah tidak bisa menyucikan, namanya air mustakmal. Bekas air kita sudah jatuh lagi kepada air masuk ke air, itu maksudnya kan? Tapi air yang di sini bekas sama kita, memang nampaknya itu masih bersih, tapi tidak sah lagi untuk menyucikan, gitu ya kan? Kemudian ada yang terakhir, pembagian air yang terakhir ada namanya lagi air mutanajis. Kalau air yang mutanajis ini adalah air yang kurang dari 2 kula. Kalau di dalam pembagian air itu syaratnya itu ada namanya 2 kula. Kalau sudah pas 2 kula atau lebih dari 2 kula, apapun yang masuk kepada airnya itu masih boleh dipakai. Tapi ini airnya ini mutanajis, dia kurang dari 2 kula. Berarti belum terkena lagi najis. Najis ini kan sudah kita pelajari, ada namanya najis mukhaffafah, ada mutawassithah, ada mughalladhah. Nah, salah satu dari pembagian najis ini terkenalah yang kita buat ini, contohnya dari mutawassithah lah itu kan. Najis yang mutawassithah, contohnya itu seperti apa? Ada bangkai, darah, apa lagi? Nanah, apa lagi? Khomar, ya khomar. Terus yang keluar dari kubul dan dubur manusia dan hewan. Nah, muntah juga itu gitu ya. Nah, itu apabila sudah terkena kepada air yang satu apa tadi, satu ember tadi kan? Nah, di situ tadi kena ke situ. Pokoknya bangkai yang kita buat tadi, bangkai ayam atau apa. Masuk ke embernya. Maka air
air yang di situ sudah termasuk air mutanajis karena dia kurang dari 2 bulan terkena najis. Itu tidak boleh lagi dipakai untuk berwudu. Nah, kemudian selanjutnya di sini tadi kan ada alat-alat bersuci. Yang pertama ada air. Terus ada lagi 2 macam sini. Yang kedua bukan seperti batu. Nah, bukan seperti batu. Berarti kalau batu boleh dipakai. Nah, bersucinya itu seperti istinja, boleh dipakai untuk batu ya. Terus ada lagi debu. Apabila debu ini kita pakai untuk apa ini? Ketika apa ini? Ya, ketika tidak kita dapati air. Kita cari di kampung sini tidak ada, di kampung sana tidak ada. Kita sudah cari di mana-mana, tidak ada air. Tapi kita mau melaksanakan sholat. Nah, maka boleh kita bersuci menggunakan debu atau pasir yang bersih. Nah, itu ya. Kemudian apa lagi? Ini beristinja. Boleh kita menggunakan batu. Nah, boleh batu. Batu di sini kalau satu dia batunya harus 3 sisi. Ada sisi apa? 3 sisi dia kayak segitiga. Harus segitiga dia bentuknya. Tapi kalau dia masih bulat batunya, berarti kita harus mencari 2 lagi. Nah, karena sunnahnya itu 3 kali dibuat, dibersihkan. Tempat istinjanya dia 6. Kemudian daun. Daun di sini maksudnya daun yang lembut dia, jangan yang kasar. Ada itu kan daun itu kalau terkena kulit bisa gatal-gatal. Berarti itu tidak boleh dipakai. Yang boleh dipakai itu daun yang apa? Yang lembut, yang bagus untuk apa? Kulit kita. Kemudian kayu. Nah, kayu boleh dipakai ya. Kemudian kertas dan sebagainya. Nah, kertas juga boleh dipakaikan untuk bersuci. Di sini Ustazah ada dulu apa? Bagi kelompok dulu kalian ya. Ketiga kelompok. Itu dulu 1 sampai 4. Itu dulu. 1, 2, 3, 4. 1. Nah, berarti sini ada 3 kelompok ya. Ini masuk kelompok 1 saja. Nah, nanti ada 3 kelompok. Di sini apa dulu? Setelah ini coba dulu tugas masing-masing kelompok. Coba dulu carikan dulu kan alat-alat toharo, alat-alat bersuci ini yang boleh dipakai dan yang tidak boleh dipakai. Ini 3 dalam satu kelompok. 3 yang boleh dan 3 yang tidak boleh dipakai untuk bersuci. Nanti buat alasannya ya. Setelah dapat nanti yang 3-3-nya itu baru maju ke depan dan menjelaskan di depan ini. Bisa? Ya, saya kasih waktu dulu. Tidak. Ada ibu kayak ini apa ini? Yang tidak boleh tadi karena air mustakmal masih air mustakmal. Paham? Jadi siapa yang membuat? Ya, nanti buat itu penjelasannya kenapa dia tidak boleh dipakai. Ini kenapa boleh dia dipakai.
buat penjelasannya juga. Iya, untuk penjelasannya juga. Itu masuk kepada nanti yang boleh. Di sini bagaimana? Kelompok 1 sudah selesai? Sudah bisa tampil? Kelompok 2? Udah Saza. Kelompok 3? Oke, di sini masing-masing kelompok 2 orang maju ke depan untuk menjelaskan hasil diskusinya dulu ya. Ya, 2 orang. Maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami yang mewakilkan kelompok 1. Nama saya Aisyah. Nama saya Iva. Di sini kami akan menyebutkan 3 alat yang boleh digunakan dalam tohara dan tidak boleh dalam digunakan tohara. Alat-alat yang boleh digunakan dalam tohara yaitu debu, daun, dan batu. Jika tidak ada air, gunakan benda tersebut. Dan alat-alat yang tidak boleh digunakan dalam tohara ialah air musamat atau air makruh, yaitu air yang sudah terkena sinar matahari dan wadahnya terbuat dari besi, baja, dan logam. Air dan yang kedua air lahir berirum untuk air, yaitu air yang suci dan tidak menyucikan atau bisa dikonsumsi tapi tidak bisa untuk tapi tidak bisa menyucikan. Yang ketiga air mutanajis, yaitu air yang kurang dari 2 pula dan sudah terkena oleh najis. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih dulu aplasnya. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 untuk mewakili kelompok. Macam-macam alat yang boleh digunakan untuk tohara dan tidak boleh digunakan. Yang pertama air, batu, dan daun. Yang tidak boleh digunakan untuk tohara adalah daun yang kasar karena kena kulit bisa gatal basah. Yang kedua kaca, karena jika menggunakan kaca akan melukai kulit. Yang ketiga tisu basah, karena jika menggunakan tisu basah belum tentu itu mensucikan atau tidak. Sekian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang kami perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan macam-macam alat yang boleh digunakan untuk tohara atau tidak boleh digunakan untuk tohara. Macam-macam alat yang boleh digunakan untuk tohara yaitu batu, karena batu itu keras atau kasar, namun harus memiliki 3 sisi. Jika tidak memiliki 3 sisi, maka harus menggunakan 3 buah batu. Yang kedua tisu, yaitu tisu yang kita gunakan haruslah menggunakan tisu yang tidak mengandung alkohol. Yang ketiga air mutlak suci, dapat mensucikan, karena dengan itu kita dapat bersuci. Macam-macam alat tohara yang tidak boleh digunakan yaitu air buah, karena air suci yang dicampur dengan benda suci lainnya sehingga air tidak berubah salah satu sifatnya, warna, bau, atau rasa. Contohnya seperti air tebu, air kelapa, dan lain-lainnya. Yang kedua tisu basah, karena tisu basah mengandung alkohol dan belum tentu bisa untuk mensucikan. Yang ketiga daun yang kasar, karena akan mengakibatkan penyakit kulit. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini karena sudah dipresentasikan kan, di sini setiap kelompok sudah menyampaikan pendapatnya tentang tohara. Nah, berarti sudah mengerti kan, Kak? Sudah bisa membedakan apa yang boleh dipergunakan untuk bertohara, apa yang tidak boleh dipergunakan untuk tohara atau bersucian. Kemudian di
sini siapa yang bisa menyimpulkan, membuat kesimpulan dari materi kita ini? Atau di sini Ustazah ada pertanyaan dulu. Ada beberapa pertanyaan ini untuk kelompoknya. Nanti umpamanya kalau kelompok satu mengetahui angkat tangan. Ini siapa yang paling cepat nanti Ustazah apa? Oke? Ada beberapa pertanyaan ya. Di sini pertanyaan yang pertama. Kalau bisa menjawabnya angkat tangan. Ya. Pertanyaan yang pertama. Air makruh atau air musyammas. Nah, itu alasannya kenapa tidak bisa dipergunakan untuk bersuci? Karena sudah terkena sinar matahari saja. Kalau sudah terkena sinar matahari, tidak akan menimbulkan aktivitas. Oh iya, tepuk tangan dulu. Oke. Apa lagi? Ini pertanyaan selanjutnya. Apakah pengertian dari air mustakmal? Air suci sedikit yang kurang dari 2 bulan dan sudah dipergunakan untuk bersuci. Air itu masuk lagi ke dalam wadahnya. Oke, tepuk tangan untuk itu pengertian dari air mutanajis. Apa itu? Ya, ada coba. Air yang kurang dari 2 bulan dan terkena najis. Ya, air yang kurang dari 2 bulan dan terkena najis. Oke, tepuk tangan. Yang di papan tulis ini yang sudah dapatkan. Bersuci bagi seorang muslim. Ada 4 poin. Siapa yang mau bacakan dulu? Oke, ini siapa namanya? Ya, bahasa Tera. Bacakan. Bersuci bagi seorang muslim. Pertama, menyadari fitrahnya sebagai manusia. Yang kedua, menjaga harkatnya dan martabat sebagai manusia. Yang ketiga, menjaga harkat dan martabat agama Islam. Yang keempat, menjaga harkat dan martabat di hadapan Allah. Oke, terima kasih kepada kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Salimna ala ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan pulang.